Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalkan, di sini kita dari kelas 1802 SI JSK. Sebelum perkenalkan nama saya Inke Fitriasari, NPM 18071105. Nah, di sebelah kanan saya di sini perkenalkan namanya Mbak Novi Kanuri, NPM 19071025P. Dan sebelah saya yang sebelah kiri perkenalkan namanya Mbak Fitriyanti, NPM 18071100. Nah, di sini kita akan mempresentasikan judul yang bernama mengaudit sistem informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengaudit sistem informasi. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian audit sistem informasi adalah merupakan pemrosesan, pengumpulan, dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa, yakni audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability, apakah sistem online terus atau sering trouble reliability. Aspek keamanan, audit atas proses modifikasi program, audit di atas sumber data dan data file atau database. Audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu sistem informasi, yaitu akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science, standar yang digunakan dalam mengaudit sistem informasi. Nah, di sini ada tujuan audit sistem informasi. Tujuannya adalah pengamanan aset, menjaga integritas data, efektivitas sistem, efisiensi sistem. Nah, di sini juga ada pengertiannya. Salah satunya, efisien menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisien sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user. Nah, sebelumnya di situ ada pengertiannya. Di sini juga ada manfaatnya, akan dijelaskan dengan Mbak Fitriyanti. Terima kasih. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat audit sistem informasi. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Kemudian yang kedua, mendeteksi resiko kehilangan data. Kemudian yang ketiga, mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah, lambat, atau tidak lengkap. Kemudian manfaat yang keempat di sini menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. Manfaat yang kelima, mendeteksi resiko error komputer. Manfaat yang keenam, mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer atau fraud. Kemudian yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Kemudian di sini ada manfaat yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Novi. Baiklah, saya akan menyampaikan pengenalan pemrosesan transaksi, melanjutkan dari kedua rekan saya, Inke dan Fitri, yaitu pengenalan pemrosesan transaksi. Meliputi arus transaksi, diantaranya adalah pengkodean, kemudian pengklarifikasian transaksi, kemudian siklus-siklus transaksi dan sistem-sistem aplikasi dalam siklus, baik itu siklus pendapatan, kemudian siklus-siklus transaksi dan sistem-sistem aplikasi dalam aktivitas bisnis, yaitu meliputi siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus keuangan. Kemudian bagian lain adalah komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi, meliputi input. Input merupakan input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Contoh pemesanan konsumen, slip penjualan, faktur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu proses.
Proses dalam sistem manual terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, proses dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan. Kemudian yang selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan merupakan pada media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Transaksi-transaksi keuangan perusahaan kemudian diproses pemasukan data dari buku jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Salah satu contohnya file transaksi yaitu file master dan file referensi atau tabel. Selanjutnya yaitu output. Output jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan neraca saldo. Perancangan sistem tata buku berpasangan. Kemudian ini ada hal-hal penting dalam merancang sistem akuntansi, yaitu meliputi sifat dan tujuan organisasi sendiri, kemudian karakteristik struktural dan fungsional, tata letak fisik, produk dan jasa yang ditawarkan, orang yang mengoperasikan sistem. Berikut juga saya akan jelaskan langkah dalam merancang sistem akuntansi, yaitu merancang. Merancang merupakan mengkelompokkan kasar atas rekening, daftar rekening, dan laporan keuangan terkait. Kemudian selanjutnya mereview karyawan operasional dan manajemen. Kemudian finansial laporan, daftar rekening, dan laporan lainnya. Selanjutnya menyiapkan rancangan penjurnalan dan perancangan kertas kerja yang dibutuhkan. Kemudian untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem, dibutuhkan sistem kode akun untuk pemrosesan transaksi. Tujuan pengkodean. Tujuan pengkodean di sini salah satunya adalah mengidentifikasikan data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklarifikasikan rekening atau transaksi, menyampaikan makna tertentu. Ada 5 metode pemberian kode rekening, yaitu kode angka blok, kode angka kelompok, kode angka desimal, kode angka urut. Demikian kami dari kelompok, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 18 SI 02 JSK, saya sendiri Nopika Nuri, NPM 19071025P. Kemudian di sebelah kanan saya ada Inke Fitriasari, NPM 18071105. Kemudian di sebelah kiri saya ada Fitrianti, NPM 18071100. Kami akan mencoba untuk mempresentasikan makalah dengan judul Mengaudit Sistem Informasi.